semua Tuhan, kita bersatu hati saat ini di hadapan-Nya. Yesus, kami tahu Engkaulah Raja yang besar di dalam hidup kami, satu-satunya pribadi yang mengenal kami begitu indah. Dan kami percaya ketika Engkau membentuk kami, Engkau punya rencana yang indah di dalam hidup kami. Engkau yang menghantarkan kami untuk menjadi umat pemenang. Engkau menghantarkan kami untuk menjadi umat-umat pilihan-Mu Tuhan, umat-umat yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami menyatakan dengan iman kami bahwa hanya Engkaulah satunya pribadi di dalam hidup kami. Engkau yang sanggup menguatkan kami, dan Engkaulah harapan kami. Kami serahkan Bapa ibadah kami saat ini di dalam tangan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja dengan luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu lah kami yang hebat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang di tempat ini boleh katakan bersama, amin. Segala pujian hanya untuk Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sungguh luar biasa. Kita boleh bersama-sama berjumpa di tempat ini, dan kita mau nyatakan bahwa Yesuslah Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berikan sorak saya lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah. Sungguh Engkaulah yang hebat, Yesus Tuhan. Mari gereja Tuhan bersama-sama nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, yes, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yo, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang bukan
dan bangkit. Haleluya. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku. Siapa dia? Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Mari lebih dahsyat lagi nyatakan. Dan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Dan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berkata, semua lidah mengaku. Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sekali lagi. Dialah Raja. Haleluya. Dialah Raja. Dialah Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Engkau Allah di tempat maha tinggi. Haleluya. Hosana hanya bagi Engkau Tuhan, Raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari gereja Tuhan, kita lebih dalam lagi menyatakan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu.
Bapa, terima kasih. Kami punya Allah yang benar-benar mengasihi, Allah yang mengerti, dan bahkan Allah yang sangat peduli dan empati kepada hidup kami. Bapa, oleh karena kasih-Mu dan perhatian-Mu, kami boleh sembuh saat hari ini dan kami memuliakan Engkau. Kasih yang daripadamu ya Allahku, yang menuntun kami pada waktu kami harus menanggung-jawabi perkara-perkara yang sulit bagi kami. Engkau datang dengan pertolongan. Tuhan, Engkau sudah mengembalikan keharmonisan keluarga kami. Engkau sudah menyadarkan anak kami itu kasih-Mu Tuhan. Dan bahkan Allahku, Engkau sudah memberikan kami pekerjaan dan usaha kami Engkau bukakan untuk kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu. Itu adalah cinta kasih-Mu yang terjadi atas hidup kami. Bapa, pada waktu kami di halaman pelataran-Mu menaikkan pujian penyembahan, sekarang Allahku, kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam bait suci yang kudus. Kami mau sendengkan hidup kami. Kami buka hati kami, di pikiran kami, untuk kami mendengar setiap perkataan-Mu. Sebab itulah kekuatan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah. Pada saat hari ini kami mau dengar, Engkau yang mengurapi dan kami dimampukan. Terpujilah nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, kita masih dalam suasana Paskah, di mana Paskah itu adalah kemenangan besar bagi setiap orang percaya. Terlebih lagi mereka yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, Saudara. Nah Saudara, saat hari ini saya mau bicara tentang orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah mereka yang benar-benar mengalami bagaimanakah penyertaan dalam setiap detak jantungnya oleh karena zaman Allah. Olehnya mereka kuat dalam segala sesuatu. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada pertanyaan, apakah yang menjadi dasar bagi kita merasa kuat, percaya diri, dan merasa mampu dalam menghadapi segala hal yang kita lalui dalam hidup ini, baik dalam pekerjaan, baik dalam tanggung jawab kita sehari-hari? Mungkin kita akan menjawab, kita bisa dengan kekuatan di mana ada, yaitu adalah kemampuan kami, kepintaran kami, atau mungkin karena kondisi finansial atau kekayaan kehartaan kami, atau bahkan mungkin katakan, oh enggak, status saya, jabatan, pangkat, atau bahkan koneksi kami, kawan, sponsor kami, keluarga, mungkin begitu Saudara. Ya, secara logika manusia, jawaban seperti itu tentu saja wajar. Tetapi Saudara, semua yang disebutkan di atas bisa saja diambil dari kita kapanpun, dan kita tidak tahu waktunya. Sehingga apakah benar semua itu sebagai dasar yang menguatkan kita? Bagaimana jika itu diizinkan hilang lenyap dari kehidupan kita? Saya percaya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, tentu saja kita mengetahui benar segala hal yang baik yang kita miliki dalam hidup ini adalah merupakan berkat dan pemberian dari Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi Saudara, kalau dasar kekuatan, kemampuan, percaya diri, dan yang terjadi dalam diri kita oleh karena dasar-dasar seperti itu, ketika itu diambil, mungkin Bapak Ibu katakan, oh aku bisa kuat, aku bisa mampu, aku percaya diri karena aku sekarang pekerjaanku mapan, daganganku laris, aku punya jabatan, aku punya uang. Mungkin begitu Saudara. Suatu ketika itu diambil, apakah tetap itu menjadikan kekuatan dan kemampuan kita? Saya percaya Saudara, bagi orang percaya, hal yang sedemikian itu tidak akan menjadikan dasar yang sukses. Sebab firman Tuhan di atas katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Ya, di saat kita meletakkan kekuatan kita kepada Allah saja, saudara, maka apapun kondisi dan keadaan kita, jika sesuatu yang kita anggap baik yang ada dalam hidup kita diizinkan diambil dari kita, kita tidak akan menjadi jatuh atau bahkan tergeletak. Orang yang mendasarkan kekuatan, keberadaan, kemampuan, percaya diri oleh karena segala sesuatu yang kita sebutkan tadi, ketika itu diambil, maka kita akan jatuh. Berapa banyak orang yang mengandalkan oleh karena keuangan, hartanya, atau bahkan kekayaannya. Ketika itu hilang, mereka tidak lagi rajin ke gereja. Mereka tidak lagi berdoa. Mereka tidak lagi pelayanan dan sebagainya. Sebab apa? Dasar yang ada dalam hidup mereka itu sifatnya adalah sementara. Di saat kita sedang merasa lemah sekalipun, kalau dasar kita adalah Allah semata, maka kita tidak akan pernah ada satu pengurangan sedikit pun. Sebab di saat kita sedang merasakan apa yang diizinkan Allah itu hilang, Allah telah menyediakan seluruh perlengkapan yang ada dalam diri kita, yaitu senjata rohani untuk menghadapinya segala sesuatu yang harus terjadi dalam diri. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya yang ada di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara, pertanyaannya, apa ciri-ciri dari orang yang kuat di dalam Tuhan? Saudara, saya mau sampaikan 3 hal. Kalau kemarin saya sampaikan 2 hal berkaitan dengan orang yang ada kuasa kebangkitan, sekarang orang yang kuat di dalam Tuhan itu cirinya bagaimana? Yang pertama, saudara, mampu mengatasi rasa khawatir. Matius 6 ayat 25 dan 1 Petrus 5 ayat 7. Karena itu aku berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi terbebas dari rasa khawatir adalah pilihan hidup, karena kekhawatiran itu adalah serangan. Dengan kata lain, saudara, ketika serangan kekhawatiran itu datang dan tidak kita lawan, maka ia akan menjajah dan mengintimidasi kita, saudara. Karena itu ketika serangan kekhawatiran itu datang, kita harus bertindak melawannya dengan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan untuk mengatasi segala kekhawatiran yang kita alami. Nah, mengapa kita tidak boleh khawatir? Saudara, karena itu merupakan perintah Tuhan dan kita pun harus mentaatinya. Kalau itu perintah Tuhan, maka Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Tuhan sudah merancangkan apa yang kita butuhkan. Kalau itu adalah perintah Tuhan, maka seharusnya kita harus melakukannya. Jadi kekhawatiran itu sama sekali tidak ada gunanya. Buang semua kekhawatiran, karena kita memiliki Bapa yang sanggup memelihara hidup kita, dan tidak pernah Allah Bapa itu meninggalkan hidup kita. Saudara, kadang-kadang secara manusiawi, saya pun pendeta punya apa yang dikatakan dengan rasa khawatir. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan katakan jangan kamu khawatir? Yang berarti kekhawatiran itu selalu datang kepada setiap orang. Teristimewa bagi mereka yang setia sama Tuhan. Semakin gede, semakin gencar intimidasi dan serangannya itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, orang yang kuat di dalam Tuhan, mereka adalah yang mampu mengatasi kekhawatiran. Mereka yang punya mengatur kekhawatiran itu tidak akan pernah menguasai atau apalagi mengikat dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kadang dalam pikiran kita ketika serangan khawatir itu datang,
ada sesuatu perkataan kita, itu tidak akan mungkin, aku tidak akan mungkin bisa. Lukas 18 ayat 27 berkata, bagiku, itu Tuhan berkata, bagiku tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ketika manusia itu berkata tidak mungkin itu, Tuhan berkata bagiku tidak ada yang tidak mungkin. Ketika manusia berkata tidak ada orang yang mengasihi aku, Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku telah mengasihi engkau. Itu adalah kata Tuhan. Ketika manusia berkata aku tidak mengerti, Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, aku akan menuntun langkah-langkahmu. Ketika manusia berkata aku tidak bisa mengatasi semua itu, Filipi 4 ayat 19, Allah berkata aku akan menyediakan semua kebutuhanmu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, orang yang kuat di dalam Tuhan mampu mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena di dalam hidupnya hanya percaya Allah itu bisa. Tidak pernah kalah dengan khawatir yang selalu hadir, yang mengintimidasi dalam hidupnya. Itulah orang yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di manakah panjenengan? Apakah panjenengan sudah mampu mengatasi rasa khawatir yang sering dan bahkan setiap saat terjadi dalam diri kita? Ketika kita mampu untuk mengatasi kekhawatiran itu dan tidak hilang dari perhadapan Allah, panjenengan termasuk orang yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita selalu dihadiri, selalu diintimidasi dengan kekhawatiran dan kita pia-pia sampai kita lupa atau bahkan meninggalkan Tuhan, saudara perlu saat hari ini ada di dalam bagian kuat di dalam Tuhan. Ciri yang kedua saudara, orang yang kuat di dalam Tuhan, ciri yang kedua adalah bisa mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi saudara, alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada dalam kesesakan atau masalah atau tekanan atau problem dan penderitaan. Yang lebih disayangkan lagi saudara, ketika ada banyak orang percaya, orang Kristen yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik, karena terlena dalam segala kenyamanan dan kenikmatan hidup. Image kita, pemikiran kita, pemahaman kita, atau bahkan kebiasaan kita, ketika kita mengucap syukur itu, pada waktu kita itu selalu yang namanya dapat berkat, yang positif-positif, yang selalu menguntungkan kita, gitu saudara. Saya pun sebagai pendeta belum pernah diundang dalam ucapan syukur, ya, di mana saya tanya, maaf Bapak Ibu, ini ucapan syukur apa? Belum pernah sih. Dia mengatakan bahwa, oh maaf Pak, ini ucapan syukur saya sama ibunya di PHK dari pekerjaan. Saya mengucap syukur anak saya pergi gak pulang-pulang. Ya. Kami mengucap syukur karena kemarin ya bapaknya anak-anak tabrakan, mobilnya rusak dan Dani ragat. Oke, belum pernah saudara. Tetapi kalau mengucap syukur adalah, oh anakku sekarang lulus, dapat pekerjaan, puji Tuhan, ini dapat berkat, kesembuhan. Terus kita itu buka usaha baru dan diberkati, selalu yang seperti itu saudara. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Seorang hamba Tuhan yang pernah memerinci pentingnya ucapan syukur dalam kehidupan kita
Beliau berkata bahwa ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segala yang ada dalam hidup ini, termasuk masalah-masalah yang kita alami, ke dalam tangan Tuhan. Mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Dia juga mengatakan membiarkan kasih dan kuasa Tuhan mengalir bekerja untuk mengubahkan kehidupan kita. Selanjutnya, meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Dan yang terakhir dia katakan menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, apapun bentuknya. Percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami saat ini, ada sesuatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di masa depan. Itu mengucap syukur, saudara. Jadi saudara, kalau orang yang kuat di dalam Tuhan itu kelihatannya adalah happy-happy saja. Kelihatannya panjenengan lihat, wah kok ora tau ono masalah ya. Ya uang kok enak gur seneng ya. Uang kok enak gur, aduh, aku meri aku gitu kan. Itulah orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Dia selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu bukan hanya yang senang, yang menguntungkan, yang positif, yang baik. Enggak. Sebaliknya, jikalau itu yang terjadi, dia harus tetap bisa mengucap syukur. Artinya, melibatkan segala sesuatu dalam kehidupannya itu adalah Allah dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut. Itu yang harus kita imani. Mari kita buka Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan, dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur. Jadi saudara, ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan dan percaya bahwa segala yang Tuhan berikan adalah hanya yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah putus asa, apalagi hilang harapan atas apa yang sedang kita alami. Semua itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menutup turunnya berkat atas hidup kita. Sebaliknya saudara, ketika ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun yang berasal dari hati yang tulus akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Pastikan hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur dan percayalah kepada Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Itu yang harus kita alami, saudara. Saudara, suatu ketika ada dua malaikat yang baru melakukan perjalanan. Jajah desa Milangkori begitu. Nah, saudara, ada dua malaikat ini adalah malaikat senior dan junior. Lalu singgahlah malaikat ini di rumah seorang yang kaya raya. Keluarga ini kaya tetapi pelit, kasar, dan bahkan sangat hitungan gitu kan saudara. Nah, suatu ketika saudara malam, dua malaikat ini menginap di situ. Oleh tuan rumah, orang yang kaya raya itu ditanggapi dengan tidak sangat sopan. Dan bahkan pada waktu mereka mau menginap, tidak dimasukkan di dalam rumah, gak disediakan itu tempat tidur, tetapi disediakan di gudang. Dan bahkan hanya ada tikar. Saudara, apa yang terjadi saudara? Dua malaikat ini ketika dia mempersiapkan untuk tidur, dilihatnya
Di gudang itu dindingnya bolong. Lalu malaikat senior ini menutup lubang dinding itu. Malaikat junior bertanya, "Apa yang kau lakukan? Mengapa kau tutup itu lubang?" Malaikat yang satu, yang senior itu bilang, "Tidak semua hal itu seperti apa yang terlihat." Lalu apa yang terjadi? Di rumah orang kaya diperlakukan yang seperti itu. Malam berikutnya, dua malaikat ini singgah di tempat si petani yang sederhana, miskin. Tetapi dia ini sangat rendah hati, dia sangat care banget gitu ya. Dan dia menyambut dua malaikat itu dengan sukacita. Dan dia memberikan apa yang mereka punya. Dan bahkan pada waktu menginap, dua malaikat ini dipersilahkan untuk menempati tempat tidur, ya, di mana dua orang ini biasa tidur. Sementara mereka ini tidur di bawah di lantai. Suatu ketika saudara, malam berjalan, terjadilah pagi hari. Pada pagi hari, kedua orang bapak ibu petani ini menangis. Karena kehilangan sapi yang menjadi andalan hidupnya. Sapi ini adalah alat di mana dia menggarap sawahnya, dan setiap hari diharapkan susunya untuk dikeluarkan, dimanfaatkan dan dijual. Apa yang terjadi saudara? Dari peristiwa itu maka dua malaikat ini saling bertengkar, bertukar mulut. Yang junior bilang, "Apa sih yang kamu kerjakan? Pada waktu kemarin kita itu menginap di tempat orang kaya yang kikir, yang kasar. Kita ditempatkan di gudang. Gudang itu temboknya lubang, lalu kau tutup, kau benahi. Sekarang kita di tempat di mana mereka ini menghargai kita, menerima kita, memberi makanan apa yang mereka punya, dan bahkan mempersilahkan kita tidur di atas, dia malah di bawah. Kau melakukan sapi satu-satunya yang menjadi harapan, kok kau biarkan mati?" Karena desakan yang begitu luar biasa, maka malaikat senior itu bilang, "Ketahuilah, pada waktu kita di tempat orang kaya, di situ ada lubang tembok. Aku tutup itu karena apa? Di dalamnya ada begitu banyak harta karun, emas. Aku tutup supaya orang kaya yang tamak, orang kaya yang kikir itu enggak melihat dan tidak bisa mengambil." Lalu tadi malam, pada waktu kita mau tidur, malaikat maut akan menjemput istri petani itu. Aku belokkan kepada sapi. Lalu jawabannya adalah, tidak semua hal itu seperti apa yang terlihat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, tidak semua hal itu seperti apa yang terlihat. Terkadang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita dan bahkan di sekitar hidup kita itu begitu. Kadang kita nggak mengerti, mengapa ya aku ini begitu setia. Dulu aku memang datang neng gereja, dan sekarang aku benar-benar setia dengan hati yang tulus, taat. Kok malah ada begitu banyak masalah? Masalah ini datang ganti lagi, masalah ini datang ganti lagi. Saudara, sama seperti apa yang dua malaikat ini perbincangkan. Tidak semua hal itu seperti apa yang terlihat. Saudara bayangkan, seandainya malaikat maut mengambil istri daripada bapak tani itu, apa yang terjadi saudara? Satu kerugian besar mungkin seorang petani ini, karena dia hanya dua orang, ditinggal istrinya. Tetapi sapi yang menjadi mungkin kebanggaan mereka, harapan mereka setiap hari, harus mereka relakan. Tetapi mereka masih tetap bisa berdoa. Masih ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan dalam kehidupan mereka. Jika kita memiliki iman, kita harus percaya bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita ini merupakan keberuntungan, meskipun mungkin kita tidak bisa menyadarinya.
Tetapi Bapak Ibu, itulah yang dilakukan dan itulah yang terjadi bagi orang yang benar-benar kuat di hadapan Tuhan. Mereka menerima segala sesuatu yang terjadi dengan segala ucapan syukur. Karena mereka tahu segala sesuatu yang terjadi itu adalah untuk kebaikan bagi kehidupan dia. Yang ketiga, ciri orang yang kuat di dalam Tuhan yang ketiga adalah percaya kepada kuasa Allah. Mazmur 62 ayat 5-6 dan Mazmur 37 ayat yang kelima. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang jemaat yang ora pinter yang keminter, ya. Dan dalam kehidupannya sebagai orang Kristen dia selalu meragukan firman Allah. Dan mereka ini bertetangga dengan jemaat juga, seorang emak-emak begitu. Tetapi emak-emak ini luar biasa setianya, setia pada Tuhan dan percaya yakin penuh dengan firman Tuhan. Suatu ketika saudara, seorang yang sok pinter, sok tahu ini saudara, dia hidup selalu dia itu negatif. Dia bilang, "Lek, kowe tadi yo mudeng firman Tuhan," dia bilang. Nah, firman Tuhan waktu itu membahas tentang bagaimanakah Yunus diutus oleh Tuhan. Nah, Alkitab tadi menceritakan bahwa Yunus yang ditelan ikan paus. Apakah jenengan percaya? Enggak. Orang yang enggak percaya dengan firman Tuhan itu selalu dia itu cari bolo, saudara. Biasanya orang-orang negatif, orang-orang yang nyeleneh itu selalu dia menggoda hal yang baik. Tetapi karena jemaat ini setia dan percaya betul, dia jawab apa, saudara? Walaupun Yunus yang menelan ikan paus itu, aku tetap percaya. Sebab firman Allah itu tidak pernah salah. Dan Allah itu selalu benar dan tidak bohong. Sebab tiada mustahil di hadapan Allah. Lalu orang yang sok pinter tadi, sontoloyo, kandhani gitu saudara. Saudara mungkin panjenengan itu ya, yang kadang-kadang sok dia sok tahu tentang firman Tuhan terus negatif, ngojo-ojoki orang supaya dapat bolo, saudara. Nah, saudara, tetapi orang yang di dalam Tuhan yang kuat itu dia adalah menaruh percaya khususnya kuasa Allah hidup dalam hidup dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, orang yang percaya itu nggak akan pernah terpengaruh dengan sekitarnya. Orang yang percaya sama Tuhan itu dia hanya fokus bahwa Allah yang ada dalam hidup dia itu adalah dia segalanya bagi hidup dia. Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Anak usia 8 tahun namanya Sally. Dia punya adik namanya Georgie. Dia sakit waktu itu. Adiknya ini sakit keras. Dan ini ada keluarga sederhana, keluarga miskin. Bapak ibunya bincang-bincang. Anak kita ini sakit parah. Ibunya hanya menangis. Tapi itu, anak kita ini hanya satu bisa sembuh, dioperasi. Dan operasi itu bagi kita adalah mujizat. Hanya mujizat anak kita ini bisa sembuh. Lalu ibunya juga, ya mbok budidaya to Pak, piye anak dhewe bisa sembuh. Apa yang terjadi, saudara? Sally waktu itu mendengar percakapan bapak dan ibunya. Oh, adikku sakit. Hanya bisa disembuhkan dengan obat mujizat. Lalu dia apa yang terjadi, saudara? Anak kecil ini masuk di kamarnya. Dia ambil tabungannya. Dia hitung itu receh. Terkumpul tabungan dia ini $1.11. Lalu dibungkus dengan kacu. Larilah dia ke apotek. Pada sampai di apotek, apotekernya atau yang jaga itu baru bicara dengan pimpinannya. Lalu dia bengok-bengok, Pak, nggak digablek, nggak digubris, karena baru serius.
Lalu apa yang terjadi saudara? Dia ambil itu uang recehnya. Lalu diketok-ketokkanlah di estalase apotek. Lalu terdengarlah mereka berdua berbincang. Lalu tengok, dihampirilah Sally. Ada apa nak? Kamu itu ganggu saja, kami baru serius. Maaf Pak, maaf. Saya mau beli obat untuk adik saya. Adik saya sakit parah. Kata bapak ibu saya, adik saya bisa sembuh, obatnya mujizat. Tolong Pak, beri obat mujizat. Ini aku punya uang, aku berikan semua. Namanya anak kecil. Dia hanya percaya obat mujizat itu yang bisa menyembuhkan adiknya. Lalu penjaga toko apotek itu, nak maaf, di sini tidak jual mujizat. Piye toh, pokoknya aku beli mujizat, ini loh uangku. Namanya anak kecil. Percaya keyakinan sungguh itu sangat kuat sehingga tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Lalu karena perbincangan daripada apoteker atau penjaga apotek itu dengan anak kecil, maka pimpinan yang baru saja ngomong dengan apoteker, dia menghampiri, temelek, lalu dengklo. Nak, kamu beli apa? Pak, adik saya ini sakit parah. Katanya bapak dan ibu saya obatnya cuma satu, mujizat. Lalu pimpinan ini berpikir, oh ini tidak kebetulan. Nah, sekarang tunjukkan mana rumahmu, tunjukkan adikmu, dan aku mau ketemu dengan bapak dan ibumu. Aku butuh obat mujizat. Iya, nanti aku berikan. Apa yang terjadi saudara? Singkat ceritanya mereka dibawa itu ke rumahnya Sally. Lalu adiknya Georgie ini dibawa ke rumah sakit. Dan di situ dioperasi. Operasi berjalan, beberapa hari kemudian Georgie ini sembuh dan pulang. Siapakah orang yang mengoperasi itu? Dia adalah Dr. Carlton Armstrong, seorang ahli bedah waktu itu, dan dia punya hati seorang hamba, dan dia proses operasi untuk anak itu, dan anak itu terima mujizat daripada Tuhan. Keluarga itu mulai bertanya-tanya. Ayah dan ibu Sally itu berbicara dan dengan bahagia. Dia bertanya tentang rangkaian peristiwa sehingga itu semua menjadi apa yang dikatakan dengan operasi. Bisik ibu itu, bagikan mujizat ya Pak. Apa ya sebetulnya yang terjadi Pak? Sally dengan tersenyum bawa bungkusan, jenenge cah cilik itu kan. Ibu, adik itu sembuh karena obatnya mujizat. Harganya murah loh Bu. Aku kasih bapak itu $1.11 dan imanku. Wow, saudara, seorang anak mampu memposisikan dirinya sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Dia benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa mujizat itu hanya Allah yang mampu. Dengan menggerakkan begitu banyak hal bisa terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, pernahkah kita dengar sebuah pujian yang mengatakan bahwa tiap langkahku, pernah? Yuk kita nyanyi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Sekali lagi, nyanyikan dari dasar hati kita. Oh, haleluya. Yes, memimpiku di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat diriku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Ini adalah sepenggal lirik dari lagu Tiap Langkahku, Each Step I Take. Itu judul yang asli, yang ditulis oleh seorang remaja usia 19 tahun. Dia adalah W. Elmo Mercer. Dia dari Amerika, lahir tanggal 15 Februari 1932. Pada tahun 1981, dia ini ikut pelayanan penginjilan di Korea Selatan. Usia 13 tahun dia sudah melayani di gereja dengan permainan pianonya. Suatu ketika saudara, pada waktu dia penginjilan di Korea Selatan, Elmo melihat bagaimana derita orang-orang Kristen yang ada di Korea Selatan. Namun mereka tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan. Sangat-sangat berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berperkara orang-orang yang ada di Korea Selatan, dan Allah memberkati dengan luar biasanya. Sampai sekarang Korea Selatan itu diberkati yang sangat luar biasa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, lagu ini Elmo ingin menyampaikan bahwa saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, bagian kita adalah berserah dan percaya penuh kepadanya. Maka Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kita. Sekalipun di dalam lembah kelam, Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya, demikianlah hidup kita di tangannya. Dia Allah yang akan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Ketika kita berserah, percaya dan taat kepada tuntunannya, Tuhanlah yang akan membuka setiap jalan hidup kita. Tuhanlah yang akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, menyingkirkan semua gangguan dan mengarahkan hidup kita sehingga semuanya berjalan dengan baik dan sangat indah. Jodoh yang lama kita cari-cari dan lama kita rindukan, Tuhan yang akan menyediakan sampai kita menemukan dengan tepat. Usaha, pekerjaan, usaha, bisnis kita berkembang dengan sangat cepat. Itu oleh karena pertolongan Allah. Oleh sebab itu jangan engkau mengandalkan kekuatan. Itu terjadi oleh karena Tuhan. Pelayanan kita Tuhan perkenan sehingga kita jadi berkat begitu banyak orang. Itu adalah perkenanan Allah. Oleh sebab itu saudara, di dalam lagu ini Elmo yang baru remaja usia 19 tahun sudah merasakan bagaimanakah kuat kuasa Allah yang menyelimuti dalam hidup dia. Itu mampu dia rasakan sampai juga bisa melihat bagaimanakah Allah bekerja di negara orang. Di dalam Amsal 20 ayat 24 itu berkata bahwa langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita untuk tetap seturut daripada perintahnya. Imani Bapak Ibu hari ini. Apakah Bapak Ibu dan Saudara sudah termasuk orang yang kuat di dalam Tuhan?
yang mampu mengatasi segala kekhawatiran, yang mampu mengatasi dalam setiap kehidupan kita, selalu kita itu mengucap syukur dan tetap percaya dalam keadaan apapun juga. Kalau dari hal ketiga ini belum, ini saatnya kita benar-benar mencari Tuhan dengan betul, sehingga kita masuk dalam bagian orang yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita responi firman Allah. Kita buka hati supaya kita masuk di dalam bagian daripada orang yang kuat di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Haleluya. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan Yesus. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Engkaulah, imani, percayai. Haleluya, Yesusku. Amin. Janji-Mu di dalamku. Oh, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Oh, Yesusku. Haleluya. Yesus selalu karena Yesus selalu menopang hidupku Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengimani, jadikan anak-anak-Mu saat hari ini yang mereka hidup di dalam keyakinan, percaya penuh dalam hidup Allah. Mari Tuhan, Engkau bukakan setiap pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Kalau saat hari ini ada keluarga mereka yang ada dalam ambang pintu perceraian, dalam nama Yesus Engkau pulihkan Allah. Kembalikan keutuhan mereka. Sanggupkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Ketika mereka punya suatu masalah dengan keuangan, mari Allahku, Engkau yang akan membereskan, Engkau yang akan memulihkan, dan Engkau mengampuni apa yang selama ini mereka kerjakan, yaitu mereka cinta uang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan mengangkat mereka. Engkau yang akan memberkati mereka. Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Engkau yang akan mengangkat mereka. Engkau yang akan menghapuskan air mata mereka. Lama mereka sudah menunggu penderitaan yang belum kunjung lepas. Allahku, hari ini
Jadikan mereka kuat di dalam Engkau, mampu mengatasi setiap kekhawatiran yang terjadi hanya bersandar kepada Engkau. Mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu karena Roh-Mu yang membawa mereka di dalam hadirat-Mu. Dan tetap percaya apapun yang terjadi tidak akan pernah kengguh dengan situasi kondisi yang terjadi. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sempurna bagi hidup kami. Dan terlebih Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Sekarang tengadahkan tangan kita di hadapan Allah. Terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkati keluargamu, anak cucumu, kesehatanmu, keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Allah akan membuat berhasil. Diberkati tanah yang kau kerjakan, diberkati tempat di mana engkau bekerja, diberkati segala sesuatu yang mengeluarkan buah-buah bumi, sebab Allah di dalam nama Yesus yang akan membela dalam setiap hidup kita. Pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau pergi, engkau akan pulang dengan berkat-berkat Allah. Engkau disebut orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menerangi dan bahkan menuntun hidupmu dari kemenangan menuju kemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.